pada video kali ini aku pengen ngebahas soal PU, penalaran umum, di mana soal yang aku bahas ini merupakan soal terbaru SNBT tahun 2023 kemarin. So, buat kalian yang pengen beneran niat untuk belajar, aku harap kalian nyimak video aku dari awal sampai akhir. Di sini nanti aku akan membahas gimana cara menggunakan implikasi, biimplikasi, kayak gitu. Di sini juga ada. Kemudian pola-pola dan penalaran umum lainnya gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah ada ini soal bahasa Panda ya guys. Jadi ini kan ada mato agnar artinya buah alpukat, mato doner artinya jus alpukat. Nah, kita cari kesamaannya dulu. Nah, di sini kan ada alpukat dan alpukat. Jadi di bahasa Pandanya samanya apa dong? Oh, mato. Jadi mato itu kan artinya alpukat. Nah, dari sini kan kita tahu kalau misalkan yang belakang itu udah ada, terus yang depannya berarti kalau buah agnar, kalau jus berarti doner. Berarti jus itu doner. Terus yang kedua ambioken yang artinya adalah puding strawberry. Nah, jus stroberinya apa? Jadi tadi kan kita tahu kalau misalkan alpukat ini kan dia di belakang kan kata kedua, tapi dia malah ada di depan kata kalimatnya. Jadi aku simpulin kalau misalkan ini kata-kata strawberry itu ada di depan yaitu unbi. Ini di depan ya. Kemudian jus tadi kita udah tahu jus itu ada doner. Jadi untuk jus strawberry jawabannya adalah unbi doner ini ya. Paham kan? Oke, untuk yang nomor 2 ini gampang ya guys. Kalian suruh cari yang selektif, berarti yang paling ketat gitu kan. Nah, kayak gini pasti kalian udah sering hitung kan peluang di masuk kampus gitu. Jadi untuk yang A ini kan kita bisa kira-kira aja jadi 5 per berapa nih? 40 gini ya. Karena kayak kita bisa coret ini aja 33 kita buletin nggak usah terlalu yang harus pas angkanya. Kemudian ini juga nggak mungkin karena ini perbandingannya masih gede. Ini juga nggak lebih selektif daripada yang A kan. Kayak daya tampung yang aja 5 ribuan, peminatnya 40. Ini daya tampungnya lebih gede, jumlah peminatnya lebih kecil. Jadi ini enggak. Kemudian yang D, ini kira-kira aja 8/100. Kalau yang E itu kayaknya enggak, karena ini perbandingannya juga masih gede. Lalu antara ini sama ini, kita bisa tahu kalau yang D ini lebih kecil atau lebih selektif gitu. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Nah, ini gampang juga ya guys. Kayak kita bisa tahu kalau di sini tuh 9 itu kan berarti 3 kuadrat, 25. Ini kan 5 kuadrat, ini 7 kuadrat, ini 11 kuadrat, ini 13 kuadrat. Terus kita kayaknya curiga kalau misalkan angka-angka ini tuh adalah bilangan prima ya guys. Jadi habis 13 bilangan prima berapa? 17. Berarti 17 kali 17 yang belakangnya 9 yang gitu. Nah, kayak gini tuh kalian sering-sering latihan soal aja. Banyak banget buku TPA yang udah dijual murah-murah di Shopee. Jadi kalian bisa check out aja. Soal kayak gini tuh sering banget juga keluar di ujian mandiri besok. Kemudian untuk soal yang 4 ini tuh juga kita pakai cara yang lompat. Jadi kayak ini kan C. Kita curiga dong, kok C tiba-tiba F? Berarti ada yang dilewati. Apa dong? C, D, E. Kemudian F, F, G, H, I, I, J, K, L, L, M, N, O, O, P, Q, R, R, S, T, U. Jadi jawabannya yang B ini ya. Kemudian untuk soal yang ini. Nah, ini tuh kayak curiganya huruf yang dia tuh berdekatan. Kayak ini kan ada A, C, F, H. Kak, ini kan dia deket-deket gitu. Misalkan curiga ini sama A sama C itu udah dicurigain gitu. Jadi ini pakai pola yang lompat-lompat guys. Nah, A, B, ini kan dilompatin kan. C, D, E, lompat 2. F, G, oh lompat 1. Pasti di sini lompat 2. J, K. Kemudian berarti yang di sini juga curiga dong. N, O, P, Q, R, S.
Di sini lompat 1 S, T, U. Di sini berarti dia lompat 2 U, V, W, X gini. Jadi biasanya tuh yang sering keluar juga adalah pola yang lompat-lompat kayak gini. Entah itu huruf atau angka, kalian bisa bulit-bulitin aja kayak caraku yang ini. Jadi untuk soal nomor 6 nih itu agak beda ya guys. Nah biasanya kalau misalkan kalian udah nambah-nambahin, terus lompat-lompatin, nggak ketemu, itu biasanya hubungannya sama Fibonacci. Nah ini tuh pernah keluar juga dan hati-hati aja kalau kalian dapat ini. Jadi Fibonacci itu kayak misal ya ini kan satu, satu, dua. Berarti ini tambah ini, itu tuh hasilnya ini, guys. Nah, kemudian, tapi kalau misalkan di soal ini, Fibonacci-nya ditambah satu, kayak ditambah ini kan 23 tambah satu 24. Kemudian 16 tambah 24 kan 840 kan, tambah satu 41. Jadi di sini kemungkinan ini ditambahin, kan belakangnya 3. Kemudian tambah satu kan yang belakangnya 4. Jadi yang C gini ya. Kemudian ini, 47 ini masuknya gampang ya guys. Ini soal SD lah kayak di sini cara cepatnya adalah pakai segitiga. Sorry. STV atau biar gampangnya adalah jarak kecepatan waktu gini ya. Nah, kecepatan rata-rata. Berarti kalau misalkan cari kecepatan itu tinggal jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya berapa? 2/5. Kemudian waktunya harus dijadiin jam dulu. Berarti 6 menit kan 60 6 menit kan dia 30 detik, tapi 1 jam itu 60 menit kan. Berarti ini dibagi 60 biar dia jadi jam ini kan. Jadi ini 1/10 ya. Ini disederhanain gini. Nah, ini tinggal kalau kalian ada yang bingung, ini per kayak gini, itu tinggal dibalik aja jadi 2/5 dikali 10/1. 4 ini. Oke, soal nomor 8 ini maksudnya juga sama kayak tadi. Bisa pakai JKW. Tapi kita baca dulu di situ meninggalkan kota pukul 6.30 dan tiba di kota itu pukul 12. Jadi perjalanannya adalah 5,5 jam. Tapi dia mengendarai mobil dengan kecepatan itu. Lalu berhenti 1 jam untuk makan. Berarti dia membutuhkannya cuma segini kan. Lalu kecepatannya adalah 40. Kemudian jaraknya adalah ya, 92 kali 40. Jaraknya 180 gitu ya. Nah, ini juga sering keluar di soal utul atau ujian mandiri, cuma tahun ini juga keluar di soal UTBK. Jadi untuk nomor 9 ini pakai logika aja. Kita baca, di sini kan ada baju merah dipakai setelah baju kuning. Baju merah dipakainya itu setelah baju kuning. Berarti kuning dulu baru merah. Kemudian baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru. Biru terakhir gitu kan. Biru kan dia hari Jumat padahal. Kemudian untuk kuning dipakai hari Selasa. Nah, dari sini kita urutin Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya. Jadi Selasa tadi adalah kuning. Kemudian Jumat merah. Jumat biru. Nah, merah itu kan berarti dia bisa di sini sama di sini. Atau hijau itu bisa di sini, bisa di sini. Bisa juga di sini, guys. Nah, kemudian yang tersisa adalah baju putih. Nah, putihnya tuh pasti di sini karena ini tuh pasti dipenuhin sama ini kan. Jadi, urutannya adalah putih, kuning, putih, kuning, kemudian bisa hijau, bisa merah. Tapi kalau biru kan enggak, gini kan. Biru harus hari Jumat gitu. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 10 urutan baju yang dipakai Tita Senin, Rabu, Jumat. Jadi Senin bisa putih atau hijau, Senin, Rabunya Rabunya bisa hijau atau merah. Nah, bisa merah kan berarti jawabannya yang A. Tuh. Lanjut, ini gampang ya. Seva seorang siswi nilainya itu berapakah nilai untuk mata kuliah ke-6? Nah, ini kan nilainya baru ada 5. Jadi tinggal ditambahin semua aja. Plus X yang nilai ke-6-nya itu dibagi 6. Nanti dia
hasilnya adalah yang diminta gini, tinggal dikali sila, kemudian kalian kurang-kurangin, bisa kan? Nanti ketemunya yang A gini. Lanjut nomor 12 pasti kalian juga bisa. Ini tinggal dikurangin aja bagian belakangnya, nanti ketemunya yang D. Aku cepet aja ya guys. Kemudian nomor 13. Nah ini berikut yang terkecil. Ini soal SD ya. Aku biasanya cara cepatnya adalah dengan membandingkan dua opsi yang penyebutnya itu sama kayak yang C sama D ini. Itu kan kayak ini misalkan dipindah situ kan berarti 27/3. Ini dipindah situ kan berarti 80/3. Berarti lebih gedean yang ini dong. Jadi ini tuh enggak gitu. Kemudian aku baru membandingkan dengan yang lain. Kayak aku ukur-ukur ini tuh kayak 45/2 itu masih eh belasan. Kalau ini kan 27/3 kan berapa? 9. Terus juga ini kalau dikaliin juga masih belasan. Ini juga berapa itu? Masih belasan. Jadi yang terkecil yang C. Gitu. Kemudian soal nomor 14 tuh tentang memperkuat. Jadi kalau kayak gini kita harus cari yang pro dengan bacaan. Nah, di sini kan jumlah pengguna bus antar kota A dan B mengalami penurunan. Nah, cara cepatnya adalah kita pegang clue-nya yang negatif. Jadi kalau misalkan di opsi ini ada yang kira-kiranya udah positif, dia sisalain aja. Kayak yang B ini, sering dikunjungi itu kan dia positif berarti. Kemudian yang A, pengguna bus dari kota A dan B masih sama, padahal dia kan hasilnya penurunan. Berarti ini jelas enggak gini ya. Kemudian untuk yang B, sejak 5 tahun yang lalu kereta api tujuan A dan B sudah beroperasi. Ini kayak bisa, cuma kita coba baca yang lain dulu. Yang D, harga tiket kereta api sama dengan harga tiket bus. Nah, itu nggak ada di bacaan, jadi salah. Kemudian yang C, kereta api tujuan A ke kota B mulai beroperasi bulan lalu. Di sini disebutkan bahwa pengelola bus mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan dibukanya jalur kereta api bulan A menuju B. Ini mulai beroperasi bulan lalu. Nah, ini kan di sini ada bulan ini, berarti ini rada lebih nyambung dong daripada yang B yang tulisannya sejak 5 tahun yang lalu gitu. Yang C. Kemudian nomor 15. Nah, ini tuh kita bisa baca soalnya dulu, informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Jadi, di situ kan ada 2 dus minuman yang dibagikan ke 4 kelompok kerja, 2 dus. Nah, kalau misalkan kita tahu yang nomor 2, A mendapatkan setengah bagian, jadi A dapatnya 1 dus. Nah, biar kita tahu kotak A, jadi 1 dusnya ini isinya berapa? Nah, ini ada di opsi nomor 4. Jadi, dari 2 dan 4 aja kita udah bisa tahu berapa yang dimiliki A. Kemudian nomor 16. Nah, kayak gini tuh cara cepatnya adalah kalau misalkan ada kata-kata semua atau sama beberapa sebagian, kalian pilih aja kata beberapa sebagian atau dan lain-lain itu. Pokoknya jangan pilih kata-kata semua. Jadi di sini yang ada kata-kata semuanya bisa disingkirin aja. Nah, kayak gini kan lebih ngebantu. Setelah itu, kita cari eh, kata-kata yang beda tapi dengan menyingkirkan kata-kata yang sama terlebih dahulu. Disingkirkan bukan berarti dibuang ya, guys. Jadi di sini ini kan suka minum susu adalah penduduk kampung A. Yang B kan penduduk kampung A suka minum teh. Di sini yang beda adalah minum susu dan minum teh. Jadi kesimpulannya itu nanti beberapa beberapa yang suka minum susu suka minum teh atau beberapa itu bisa diganti kata-kata sebagian atau ada. Jadi kata-kata sebagian, ada dan beberapa ini tuh maknanya sama gitu. Nah, kalau misalkan di opsi ada yang lebih lengkap kayak sebagian penduduk kampung A minum susu dan teh itu juga benar. Tadi kan aku bilang singkirin kata-kata
yang sama itu bukan berarti dibuang ya guys, kayak gitu maksudnya. Oke, untuk soal nomor 17 tuh sama kayak soal yang tadi, jadi kita kira-kira aja. Emang kayak gini tuh memerlukan waktu yang lama, nggak apa-apa, tenang dan santai. Nah, di sini tulisannya A di timur bengkel B, jadi A lebih di kanan dari B gini ya misalkan. Kemudian E B D di timur bengkel C, berarti E B D dia ada di C sini ya. Kemudian kita bisa lihat dari option A 1 2 3 4-nya dari ini. Kalau bengkel A sama B itu jaraknya adalah 10 kilo. Kemudian C sama D itu 15. Kemudian C sama E itu 4. Kemudian B sama C itu 7. Jadi di sini kan ada yang deket nih. Dia kemungkinan bisa ini 7 dikurangi 4 atau 3. Jadi 3 itu jarak antara B sama E, atau bisa yang ini. Nah, itu berapa? Nih, segini kan 17. Segini kan 17. Berarti jarak ininya berapa? Dikurangin 2 kan? Jadi yang terdekat adalah A sama D. Kemudian untuk nomor 18, jarak terjauh yang mungkin untuk bengkel D dan B. Di situ kan soalnya adalah A, B, C, D, E terletak di sepanjang garis lurus yang membentang dari timur ke barat. A, B 10, C, D 15, C, E 4, B, C 7. D sama B yang mungkin 15 tambah 7, 22. B. Gini, karena kita nggak bisa pakai yang ini lagi, karena ini kan soalnya ini. Jadi kalau ini, lihat aja yang ada di sini gitu ya. Oke, untuk nomor 19 ini kan dia ada 3 premis. Nah, itu sama caranya diirisin aja. Jadi, eh, aku mau irisin dari yang bawah ke atas. Ini terserah ya, mau ini 1 ke 2 dulu atau 2 ke 3. Kalau dari yang eh, ini sama ini, kalian ada kata-kata Talita sama semua, pilih yang Talita. Kita singkirin yang sama yaitu PTY. Jadi Talita, tamatan SMA, bukan mahasiswa. Mahasiswa gini kan. Nah, udah ketemu nih ini, terus kita irisin sama yang atas yang ini. Nah, kita cari kata-kata yang sama, kita singkirin dulu. Kayak ini kan ada kata-kata tamatan SMA, di premis yang ini, di sini juga ada tamatan SMA. Jadi, eh, di sini ada kata mahasiswa sama bukan mahasiswa. Jadi kesimpulannya Talita bukan mahasiswa karena yang tamatan SMA udah kita singkirin gitu ya. Nah, gitu. Pakai cara coret-coret aja. Semoga kalian paham. Kalau enggak, nanti kita ada lagi kok. Kemudian nomor 20 ini juga soal jika maka yang kaitannya sama tadi ini juga bisa dikerjain cepat. Jadi untuk aturannya di sini ada. Nah, di sini kan ada kata-kata jika. Jika Duta berminat pada bidang musik, ini P, ia akan rajin berlatih musik. Nah, di sini kita cari tuh kata jika lagi nih. Jika rajin berlatih, jika tadi kan Ki kan rajin berlatih musik, kemudian jika rajin berlatih kan sama kan berarti Ki juga. Kemudian Duta dapat berprestasi di bidang musik. R. Jadi ini kayak dibalik gitu ya guys. Tapi jangan bingung. Setelah itu kita lihat tuh di catatan. Oh, kalau kayak gitu caranya pakai yang mana? Oh, yang silogisme. Jadi di sini kan ada P maka Q, Q maka R. Nanti jawabannya P maka R. Jadi tadi P-nya adalah berminat pada bidang musik, maka dia R-nya berprestasi gitu ya. Berarti simpel akhirnya adalah berprestasi di bidang musik gitu ya. Nah, kemudian ini ada 3 premis, tapi jangan bingung. Nah, kita di sini ada susahnya adalah kalian harus mengetahui cara penggunaan ekuivalen kayak gini. Bisa kalian screenshot dulu nih, aku gedein. Titing. Ini catatan orang di Twitter. Thank you banget. Gimana ya? Taruh sini aja deh. Nah, di sini kan ada, aku jelasin dulu deh. Di sini kalau misalkan ada V kayak gini, ini berarti artinya adalah atau kalau yang ini artinya dan. Ingat-ingat aja, N kan kayak mirip ini, berarti kayak gini tuh dan gitu ya. Oke.
Jadi di sini kan ada premis ini. Tidak pintar atau memiliki banyak teman. Berarti kan tidak, ini kan negatif kan? Negatif, pintar. Pintar diumpamain P. Atau tadi yang gini kan? Memiliki banyak teman, berarti Q. Nah, kita cari tuh. Min itu kalau misalkan dijadiin jika makan, jadinya apa? Oh, ini tuh masuknya adalah implikasi, guys. Jadi, bisa dibuat kesimpulan yang premis 2 itu bisa diganti kalau pintar. Jika pintar, maka banyak teman. Ini harus diingat-ingat. Kalau ini bisa diubah menjadi jika P, maka Q. Ini ya, ini sering banget keluar. Kalian harus tahu dan harus hafal. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat yang lain. Kita bisa irisin dengan yang lain nih. Jika rajin belajar maka pintar. Jika pintar maka banyak teman. Ini kan berarti dia udah saling bertaut gitu ya guys. Jadi rajin belajar P makanya Q. Ini jika pintar maka Q banyak teman R. Gini. Jadi kesimpulannya kita bisa pakai yang modus yang silogisme kayak gini. P maka Q, Q maka R ya. Kemudian berarti Q-nya bisa kita coret aja, tinggal P. P-nya jika rajin belajar maka banyak teman gitu ya. Jadi kita bisa tulis dulu di mana ya? Di sini. Jika rajin belajar maka dia banyak teman. Nah, setelah itu kita irisin lagi sama premis yang ketiga. Jika tidak bahagia maka tidak memiliki banyak teman. Nah, tidak bahagia kan berarti kita bisa main P, Q, min min S, maka dia memiliki banyak teman. Nah, tadi banyak teman kita umpamain apa? R kan, berarti min R. Gini kan? Nah, ini tuh bisa diubah, guys. Nah, ubahnya gimana? Kita lihat tuh di catatan. Ada nggak ya? Oke. Nah, berhubung di catatan ini nggak ada, jadi aku tambahin, kalau misalkan min S, min R kayak gini, dia bisa diubah jadi R maka S. Jadi kalau misalkan kalian mau ngilangin min ini, tinggal dibalik aja. Jadi bisa disimpulin bahwa jika memiliki teman banyak, maka bahagia. Nah, dari sini kan kita bisa buat PQ, lagi kan, guys. Dengan konteks yang berbeda. Jadi ini coret aja. Jadi kesimpulannya, jika rajin belajar, maka bahagia. Gitu. Atau jika ingin ditambahin kata tidak, tinggal dibalik. Jika tidak bahagia, maka dia tidak rajin belajar. Jadi yang D. Nah, dibaliknya pakai aturan yang ini, gitu ya. Paham? Nah, itu nomor 22, ini gampang, tinggal nyocokin aja benar salahnya di teks kayak gini. Kemudian nomor 23, manakah pernyataan yang dapat memperlemah? Nah, kalau memperlemah, kita cari yang kebalikan sama konteks. Ini kan di sini Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar. Jadi kita di sini kan berarti kayak menjelekkan karena banyak sampah. Nah, kita cari di ABC-nya yang dia malah ngebagus-bagusin. Nah, berarti yang E dong. Udah ketahuan malah di sini tulisannya tas pribadi yang digunakan saat belanja. Nah, itu kan malah dia nggak gunain plastik dong, gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Kalau aku sih gitu guys, cari, oh intinya masalahnya ini apa. Nah, itu negatif atau positif. Kalau misalkan memperlemah, berarti dia cari, kalau misalkan yang memperlemah, berarti dia cari yang lawannya. Kalau yang memperkuat, jadi cari yang pro. Nah, kemudian ini juga sama. Kalian bisa coba sendiri. Aku lanjut aja biar kalian nggak bosen. Kemudian di sini berikut yang pasti benar. Ini juga gampang. Kalian bisa tinggal cocokin opsinya aja ke option. Atau kalian, kalau dari aku pribadi lebih pilih baca ini semua karena ini cuma dikit dan aku hafalin beberapa yang ada di bacaan. Jadi kalau misalkan kalian membaca sesuatu, jangan dalam pikiran kosong
Soalnya nanti kalau pikiran kosong, kalian nggak bakal ingat apa yang kalian baca. Di sini kan ada pada musim tertentu terjadi gelombang tinggi di berbagai perairan Indonesia. Gelombang tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut. Kemudian, ketika nelayan tidak dapat melaut, ikan menjadi langka. Nah, kalau ikannya langka, jadi mahal. Jadi, di option adalah jawaban yang B. Gelombang tinggi menyebabkan harga ikan jadi sangat mahal gitu, guys. Kemudian ini nomor 26, ini soal SMP ya, kayak eh, diagram Venn gitu. Suatu kelas terdiri dari 42 siswa, sepertiga dari seluruh siswa, berarti sepertiga dari 42 ini berapa? 14 ya. 14 menyukai berenang, seperenam menyukai berenang dan sepak bola. Berarti yang ini berenang sepak bola di sini ya. Nah, ditanyain sepak bola aja, sepak bola nggak ada. Kemudian 18 nggak nyukain semuanya, kalau nggak nyukain kan di luar. Nah, kalian tinggal jumlahin aja semua yang di diagram Venn ini. Jadi, 14 min 7 tambah 7 tambah X min 7 tambah 18 sama dengan tadi totalnya 42 ya. Untuk S-nya di sini sama dengan 42. Kemudian ketemu X-nya adalah berapa nih? 7, 14. 14 tambah 18. 32, 10. X-nya ketemu 17. Kemudian yang ditanyakan hanya, kalau ada kata-kata hanya, berarti 17 min 7 sama dengan 10. Gitu ya. Kalau yang ditanya nggak ada kata-kata hanya, mungkin jawabannya adalah 17. Gitu. Kemudian ini, nah ini tuh soal analogi. Ini tuh juga keluar di ujian mandiri, tapi sekarang kayaknya keluar juga di UTBK tahun lalu. Ini kalau misalkan rabun, dia lama-lama bakal jadi gelap-gelap-gelap. Nah, atau kalau gelap kan buta. Jadi aku lebih prefer ke ini yang sama yang ini. Dan kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan arang dibakar lama-lama jadi abu. Jadi ini kayak lebih ke waktu gitu. Bisa jadi ini. Tapi kalau api jadi abu itu rada kurang make sense gitu ya. Jadi lebih ke yang A. Jadi kayak gini tuh kayak kalian bayangin aja, oh ini tuh bakal analoginya tuh kayak apa gitu. Ini nomor 28. Urutan keberangkatan yang mana yang tidak mungkin terjadi. Ini kayak soal yang tadi, kita harus tahu urutannya. Emang soal kayak gini tuh lama gak? Jadi kalian kalau misalkan ngerjain kayak gini membutuhkan waktu lebih dari 1 menit, it's okay. Karena ada beberapa soal yang kita bisa kerjain dalam waktu kurang dari 1 menit. Kayak yang semua sebagian kayak gitu. Nah, di sini kan ada P selalu berangkat paling dulu atau paling akhir. Jadi P di sini atau di sini. S selalu berangkat lebih dulu dari T. Berarti S lebih dulu dari T. I selalu berangkat lebih dulu dari R. Nah, yang tidak mungkin. Nah, di sini kan ada S selalu berangkat lebih dulu dari T. Kalau S paling terakhir juga nggak mungkin kan, karena dia selalu lebih dulu dari T. Jelas kemungkinan besar bisa T yang paling terakhir gitu. Jadi yang C. Nah, kayak gini. Sebagian besar nelayan menggunakan teknologi penangkapan ikan tradisional, sehingga hasil yang diperoleh tidak banyak. Jika semua nelayan menggunakan teknologi penangkapan tradisional, tidak menggunakan. Jadi ini apa? Min P. Jadi P kaki yang ditanya min P. Nggak bisa dong, nggak ada kesimpulannya. Jadi E. Kalau di soalnya itu adalah min Ki, jawabannya adalah min P. Gini. Tapi karena yang tanya min P, jadi bukan ya. Nggak bisa. Kemudian yang ini. Terakhir, simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah suatu merek dagang yang memiliki nilai sejarah laris di pasaran Indonesia. Jadi di sini eh, ada nggak kata-kata merek dagang memiliki nilai sejarah itu waris. Nah, kita bisa lihat di sini. Pemerintah mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu merek dagang dan lembaga usaha. Merek dagang dan lembaga usaha yang dimiliki warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, merek dagang memiliki nilai seperti budaya, adat istiadat keagamaan, atau menggunakan bahasa daerah
bahasa asing. Di sini nggak ada sama sekali yang bahas tentang penjualan ataupun laris-larisan kayak gini. Jadi jawabannya adalah yang D, lebih ke tidak relevan. Bukan tidak cukup. Kalau misalkan tidak cukup tuh pasti ada sangkut pautnya dikit tentang penjualan ini. Cuma di sini kan nggak ada gitu ya guys. Oke, mungkin itu aja video PU dari aku. Kalau misalkan kalian mau video pembahasan PK atau yang lainnya, kalian bisa komen aja, kecuali bahasa Inggris. Oke, semoga membantu. Bye-bye.